Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nasrul Ihsan, Rahmayati, dan Safi Amalia akan menjelaskan mengenai materi presipitasi. A. Pengertian presipitasi. Presipitasi merupakan salah satu terjadinya turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, baik itu di darat maupun di laut dalam bentuk yang berbeda. Contohnya di daerah yang beriklim tropis akan terjadinya hujan, sedangkan daerah yang beriklim sedang akan terjadi hujan beserta salju. Adapun jenis-jenis presipitasi antara lain: 1. Hujan. Hujan adalah segala cairan yang turun dari awan di langit. 2. Salju. 3. Salet. 4. Hujan batu. 5. Hujan es. 6. Gerimis. 7. Sun shower. 8. Butir salju dan debu intan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu garis lintang, ketinggian lokasi, jarak dari sumber air, posisi dan ukuran suatu daratan, arah angin, hubungannya dengan lintang pegunungan, serta suhu nisbi tanah, serta klasifikasi bentuk presipitasi. Adapun pembagian presipitasi antara lain yaitu bentuk vertikal dan bentuk horizontal. B. Pengertian intensepsi. Intensepsi adalah proses ketika air hujan jatuh pada permukaan vegetasi di permukaan tanah, tertahan beberapa saat untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Proses intensivasi terjadi selama berlangsung curah hujan dan setelah hujan berhenti. Proses interpretasi terhadap curah hujan dari tumpahan vegetasi adalah sebagai salah satu proses dalam bentuk siklus hidrologi dalam hutan. Kelembapan udara. Kelembapan adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembapan absolut, kelembapan spesifik atau kelembapan relatif. Konsentrasi air di udara pada tingkat permukaan laut dapat mencapai 3% pada 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit dan tidak melebihi 0,5% pada 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air dalam udara dingin. Tipe-tipe hujan. Hujan juga dapat terjadi oleh pertemuan antara dua massa air, basah dan panas. 3 tipe hujan yang umum dijumpai di daerah tropis yaitu: pertama, hujan konvektif. Tipe hujan ini disebabkan oleh adanya beda panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. 2. Hujan frontal. Tipe hujan ini umumnya disebabkan oleh bergulungnya dua massa udara yang berbeda suhu dan kelembapannya. Yang ketiga, hujan orografik. Tipe hujan ini umumnya terjadi di daerah pegunungan, yaitu ketika massa udara bergerak ke tempat yang lebih tinggi mengikuti bentang lahan pegunungan sampai saatnya terjadi proses kondensasi. Baiklah, selanjutnya pengukuran curah hujan. Penakar hujan merupakan alat pengukur jumlah curah hujan yang turun ke atas permukaan tanah persatuan luas. Penakar hujan yang umumnya digunakan bernama obrometer. Prinsip alat ini adalah mengukur tinggi jumlah air yang masuk ke alat tersebut. Berdasarkan mekanismenya, obrometer dibedakan menjadi dua, yaitu obrometer manual dan obrometer otomatis. Selanjutnya, penentuan hujan kawasan. Penentuan hujan kawasan pada suatu daerah aliran sungai menggunakan data curah hujan. Data tersebut bersumber dari stasiun pengamatan dan pengukuran curah hujan harian pada suatu kawasan. Stasiun penakar hujan hanya memberikan kedalaman atau tinggi hujan di titik di mana stasiun tersebut berada. Sehingga, hujan pada suatu luasan harus diperkirakan dari titik pengukuran tersebut. Apabila pada suatu daerah terdapat lebih dari satu stasiun pengukuran yang ditempatkan secara terpancar, hujan yang tercatat di masing-masing stasiun dapat tidak sama.
Dalam analisis hidrologi, sering diperlukan untuk menentukan hujan rata pada daerah tersebut. Terdapat 3 metode, yaitu aritmatik, polygon Thiessen, dan Isothet.